Dan mungkin riset apa dan apa yang Heeh. ditemukan oleh Mas Maruf sehingga untuk bisa keluar dari salah satunya adalah middle income trap di 13 tahun itu adalah mencetak para pengusaha baru. Jadi begini, sebenarnya kan teori bahwa butuhnya pengusaha atau partisipasi swasta dalam pembangunan ekonomi itu sudah menjadi teori dan terbukti secara empiris. Oke. Salah satu contoh misalkan di Korea Selatan dia bisa maju itu karena mereka ada konsep chaebol, konglomerasi, ya kan. Pada waktu zaman Orde Baru juga ada beberapa, ada sebutnya 4 naga. Ada beberapa pengusaha yang dekat dengan Orde Baru kemudian dibeli akses privilege untuk mereka bisnisnya cepat berkembang. Kenapa itu dilakukan? Karena itu lebih efektif untuk segera mempercepat pertumbuhan ekonomi dan PDB. Nah, cuman setelah reformasi tidak bisa dilakukan lagi, gitu kan. Apalagi dengan era yang transparan, ya, politik yang terbuka. Nah, dari dasar itu Pak Jokowi ingin kita keluar dari jebakan negara berkembang, gitu kan. Nah, cuman semua orang kan punya ide. Bagaimana cara kita keluar dari situ? Semua punya gagasan, gitu. Terus semua juga bingung bagaimana caranya kita keluar dari jebakan ini, gitu kan. Nah, salah satu kebijakan sudah dilakukan mungkin kayak hilirisasi, itu betul. Itu bisa meningkatkan nilai tambah ekonomi di sektor pertambangan. Cuman pertambangan itu kan hanya dikuasai beberapa orang, pemerataan. Nah, saya mengumpulkan sebuah hitungan sederhana, gitu kan. Bagaimana agar kue kita besar tapi dinikmati banyak orang. Oke. Iya, makanya saya mencoba membuat analisis sederhana gitu, bagaimana kita butuh orang-orang wirausahaan baru atau bahkan bukan baru ya, mungkin yang existing tapi di scale up ke atas. Ya, kita akan lihat pertama gambaran bagaimana saya pakai basisnya itu adalah data untuk evaluasi emiten teknologi. 12 emiten teknologi, oke. Jadi ini menggambarkan besarnya, ini valuasi dari Gojek dan Tokopedia, ini cuma 12 loh ya, cuman 12 emiten, itu nilai valuasinya, asetnya itu 360 triliun. Nanti saya akan ngasih gambaran di ending dari slide ini, kita compare dengan negara maju. Di Amerika berapa sih? Gitu. Karena in total industri digital itu sekarang in total tidak hanya dari emiten tapi juga yang private dan yang lainnya, pokoknya yang bergerak dalam bidang digital itu kontribusi terhadap PDB itu baru 6% dari PDB. Nah, itu kita perlu scale up. Jadi ini sebuah contoh bagaimana karena tren digital ekonomi itu memang berkembang, itu bisa jadi salah satu sektor lah. Karena digital ekonomi itu bisa multisektor, dia bisa di pertanian, pertambangan, kayak jasa dan lainnya semua. Sekarang kesehatan ada dong, main digital juga, pertanian juga ada. Nah, artinya ini harus dicontoh bagaimana ini perlu diperbanyak. Dan ini kan organik ya, mereka tidak ada sentuhan pemerintah, mereka menciptakan ini. Nah, kita akan lanjut ke berikutnya. Kita akan melihat. Ini Anda simpan berarti memori Anda 364 triliun dari 12 emiten ya saat ini ya. Nah, ini saya mencoba, ini saya pakai hitungan Forbes memang. Jadi memang di Indonesia itu dikelompokkan 50 orang terkaya. Gitu. 50 orang terkaya saja ketika sudah bisa menjadi pengusaha yang luar biasa, sukses, itu dia bisa menguasai 2.699 triliun. Itu besar sekali. Wow. Iya, artinya kalau PDB kita 20.000 triliun, 20.000 triliun ini cuma 50 orang loh. Iya, 50 orang. Bayangkan kalau kita bisa mencetak katakanlah 400, 700 gitu kan. Nah, dan ini kita sudah aging population ya. Ini udah bapak-bapak semua. Udah di atas 51% yang menguasai. Artinya apa? Dan yang di bawah 50% usianya pengusaha yang dalam kelas ini itu cuman 1,8%, cuma beberapa orang. It mean apa sih? Kita butuh regenerasi pengusaha baru. Betul. Atau scale up pengusaha-pengusaha baru. Nah, ini gambaran gitu bahwa konsentrasi kekayaan itu harus dilebarkan, diciptakan pengusaha-pengusaha baru. Nanti kita akan diskusi bagaimana caranya kita gitu ya. Kita next. Karena kuenya gede nih, angkanya juga besar ya. Oke, kita akan nilai ekonomi digital di Indonesia nih ya, proyeksinya. Kenapa saya propose ekonomi digital itu penting? Karena itu sudah tren global. Di global itu ekonomi digital itu udah 5% dari PDB global. Kita 6%, which is kita sebenarnya udah cukup di atas rata-rata negara-negara yang lain gitu. Artinya apa? Itu perlu di-push lagi oleh pemerintah, perlu distimulan lagi oleh pemerintah agar ekonomi digital itu cepat berkembang. Sehingga tadi menciptakan pengusaha baru di semua sektor. Gitu. Nah, nanti kita akan lihat nih prospek ke depan gitu. Jadi ini adalah GMV-nya itu, jadi nilai nanti ekonomi akan muncul dari ke depan gitu. Ini gede sekali gitu kan.
Ini berarti prediksi ya, Iya, ini prediksi 2030, 2025 ini. miliar itu gede banget gitu Oke. loh. Dan untuk mencapai ke sini nih apa nih yang Ya, dibutuhkan nih dari nanti kita akan 77 ke bedah, 130 ini? Iya, bagaimana caranya? Ini proyeksi gitu dan Oke. ini bisa artinya dicapai gitu kan. Ini salah satu usulan. Mungkin saja mau bidang lain boleh-boleh aja pengusaha. Yang penting kan outputnya. Kita bisa menggandakan PDB. Ya, Digital ini semua rekomendasi karena itu yang lagi hype kan, lagi trending gitu. Kita selanjutnya. Kita ke next slide. Next slide. Ini ke demografi ya. Iya, Oke. ini gambaran ini sebenarnya. Jadi saya saya mengkombinasi antara datanya Forbes gitu dengan data digital gitu. Jadi saya baca sederhana sih ini. Saya ingin mengulangi data yang di tengah gitu. Jadi secara total itu yang tadi total aset ini nilainya berapa sih? 558 miliar kalau nggak salah ini ya. Ya. Ntar saya lihat. Nah, itu tuh gini, ada 20 juta, ya kan? 20 juta pengusaha plus dengan sekitar 67. Nah, yang 67 yang di ujung ini menguasai kue yang besar tadi. Oke, yang cuman ujungnya doang, Iya, 67 ya. Ujungnya. Yang 50 tadi itu iya, ya. yang 50 tadi itu ujungnya. Nah, yang sisanya itu diperebutkan sama yang 20 juta. Jadi konsentrasi untuk men-scale up pengusaha ini yang di 20 juta nih. Oke. Gitu. Jadi yang ini udah biarin nih, udah kaya-kaya ya kan. Tapi 20 jutanya gede banget yang harus Dan dia digarap kuenya nih. kecil gitu. Jadi cara membacanya gitu. Ini adalah aset. Nah, ini gambarannya. Yang merah ini adalah industri ekstraktif. Ini tambang. Tambang. Kemudian ekonomi digital baru kecil banget tuh size-nya. Ya kan? 0,4. Yang non ekstraktif itu di luar pertanian dan pertambangan. Jadi ini ada industri, ada financial, ada segala macam. Jadi kita memang secara struktur negara masih masih primitif karena masih berdasarkan SDA. Nah, kue yang ini harus diperbesar. Gitu. Karena ini konstituennya itu ada 20 juta loh. Yang ini cuma dikuasai yang sedikit dari 67 orang tadi, yang 50 orang terkaya. Jadi jadi ini gambarannya. Jadi per aset itu jadi maaf yang 20 juta tadi itu cuma menguasai 400 juta dolar. 400 juta dolar. Per orang itu asetnya gitu. Tapi yang sedikit tadi itu misalkan untuk yang di sektor industri non kreatif, non ekstraktif yang di luar tambang dan pertanian itu asetnya itu per orang 2,6 miliar dolar. Yang pertambangan yang jumlahnya sedikit itu menguasai 3,1 miliar dolar. Artinya apa? Ya? Ini harus diperbesar, ini harus diperbesar. Betul. Gitu. Karena kita tidak bisa mengandalkan pertambangan terus menerus karena akan habis pada akhirnya. Benar ya. Kita next slide selanjutnya. Kita ke last slide ya, evaluasi emiten di Amerika Serikat ya. Di Amerika Serikat. Kalau tadi Anda sudah menyimpan begitu ya daya ingat Anda itu tadi di 300-an triliun kita ya. memakai produk-produk ini loh ya. Kita ada ada iPhone, ada Google, ada Windows, ada Netflix, kita nonton film di sini, ada Facebook, kita semua pakai. Dan mereka bisa create nilai valuasi mereka ini saya hitung dari nilai harga saham mereka saya jumlahkan gitu kan. Itu kalau dibandingkan dengan Indonesia itu 5 perusahaan, 1, 2, 3, 4. Ini perusahaan loh. Nilainya 6 kali dari kemampuan Indonesia menciptakan nilai ekonomi dalam 1 tahun. Artinya kita tadi baru 300 sekian triliun kan. Betul, kan? betul. Ya, ini udah 20.000 dikali 6 dah udah. Itu artinya banyak sekali. Nah, maksud saya adalah ini perlu jadi pengambil kebijakan yang harus melihat ini gitu bahwa industri yang kreatif, digital itu mempunyai prospek yang sangat besar. Artinya apa? Kita butuh pengusaha-pengusaha baru yang kalau dalam studi saya minimal sekelas Pak Nadiem lah. Ya, gitu kan. Itu bukan sekelas Pak Nadiem ya, itu untuk mencapai ke sana tuh dia big. Artinya nanti kita bahas dengan para narasumber bagaimana ada Bank Mandiri yang mereka punya program menciptakan wirausaha baru, ada Mas Akbar yang dari HIPMI gitu, betul. Yoris. Itu kita minta pendapatnya gimana sih kita create pengusaha baru itu, maunya seperti apa itu, caranya bagaimana, nanti kita akan diskusikan. Akan seru sekali begitu ya, karena kalau kita dengerin satu-satu curhatannya mungkin pengusaha mau maju tapi aduh gimana dong kita ketahan permodalan, ketahan regulasi gitu ya. Padahal pasarnya nggak ada. Benar, pasarnya nggak ada gitu kan. Padahal kita butuh nih ada 1000-an lebih begitu ya untuk bisa keluar dari middle income trap.